Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh merugi saudara-saudara kita muslimin yang memilih idola selain beliau, yang peduli pada tuntunan selain beliau, yang memuliakan ucapan selain ucapan beliau, yang tidak terlintas untuk mencintai beliau, tidak terlintas untuk berjumpa dengan sang nabinya, yang mendoakan mereka walaupun mereka selalu melupakannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, merugi pula kaum muslimat, kaum wanita-wanita muslimah yang lebih sibuk dengan kabar artisnya, kapan lahirnya, pernikahan mereka, perceraiannya, permasalahannya, pergunjingannya, sibuk dengan kabar-kabar artis itu tanpa peduli dengan kabar Nabi Muhammad SAW, sibuk dengan acara mereka hingga mereka wajibkan harus tahu kabar tentang artis bulan. Kalau tidak tahu mereka merasa rugi, mereka merasa rendah diri, tidak mengetahui kabar-kabar orang-orang yang tidak ingin dekat kepada Allah, orang yang tidak pernah terbasahi wajahnya dengan wudu, yang tidak terlintas dalam bibirnya ucapan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang tubuhnya tidak pernah menyentuh bumi untuk bersujud, yang anggota sujud di tubuhnya merintih dan menjerit dan melaknatnya karena tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti inilah yang dijadikan idola kaum nisa dan juga dijadikan idola kaum lelaki, kaum wanita, tenggelam di dalam idola-idola yang orang-orang yang jauh dari Allah. Sedangkan sang Nabi menyeru, sang Nabi mendoakan, sang Nabi menjawab salam mereka, menjawab salawat mereka, mendoakan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di mana Allah dan Rasul dalam sanubari kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di mana Allah dan Rasul dalam ucapan kita, di mana kerinduan pada Allah dan Rasulnya. Tidakkah cukup firman Allah di dalam hadis qudsi, barang siapa yang mencintai untuk jumpa kepadaku, sungguh aku telah rindu untuk jumpa kepadanya. Detik-detik mulia dalam nafasmu ketika engkau merindukan Allah, ingin berjumpa dengan yang maha indah. Aku ini sebenarnya ingin jumpa kepada Allah, tapi rasanya terlalu banyak dosa, malah nanti yang ada siksa. Kalau aku cinta pada Allah, nanti yang ada malah musibah. Salah hadirin hadirat, ketahuilah setiap nafas ketika kita merindukan Allah, itu miliaran sel tubuhmu termuliakan, miliaran sel tubuhmu berdoa untukmu, mengakui bahwa ia mengalir dan bekerja untuk mendukung tubuh yang mencintai Allah. Setiap nafasmu itu mulia, nafas yang kau hirup dan kau hembuskan mulia ketika kau mencintai dan merindukan Allah. Di mana buktinya? Buktinya diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengobati orang yang sakit, beliau berkata, Allahumma turbat ardina bobiri ibadina isfi maradi amradina biizni rabbina. Wahai Allah, inilah tanah bumi kami dan demi air liur sebagian dari kami. Dirigat ba'dina isfi amradina, sembuhlah orang-orang yang sakit dari penyakitnya dengan izin Tuhan kami. Lihat bagaimana Rasulullah bertawassul kepada air liur orang-orang mukminin muslimin. Beliau tidak berkata beri kasihannya dengan air liurku, tidak, tapi beri ba'dina, demi air liur dari sebagian kami muslimin, mukminin, mukminat. Inilah yang air liurnya membawa syifa dengan nafsus sari. Di dalam Sahihul Bukhari, Rasul bertawassul kepada air liur orang-orang mukminin. Demikian hadirin hadirat, ada apa dengan itu? Karena air liur yang dipenuhi zikrullah, mulia
mulia dan membawa kemogahan, membawa keberkahan, membawa kesembuhan, membawa penyelesaian dari sedemikian banyak musibah yang datang kepada muslimin. Demikian pula nafasnya, demikian pula tempat duduk dan berdirinya. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang wafat, para sahabat radhiyallahu anhum baru mencari tempat bekas solatnya Rasulullah dan solat di tempat itu, walaupun mereka di Masjidil Haram. Ini perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu warda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu datang ke Masjidil Haram lalu pergi. Ibnu Umar datang. Ini diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari. Berkata Ibnu Umar melihat Bilal, "Wahai Bilal, di sini Rasulullah tadi?" "Ya, Rasulullah tadi di sini dan sudah pergi." "Apa yang dilakukannya di sini?" "Beliau salat di Masjidil Haram." "Di mana salatnya dulani ilaih? Di mana tempatnya? Tunjukkan kepadaku mana tempat beliau salat." Dan Bilal berkata, "Di sini tempatnya, di antara tiang ini dan di sini." Ibnu Umar salat di tempat itu, tabarrukan dengan bumi yang disentuh tubuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alaihi. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bahkan demikian keadaan yang di Aceh yang sering selalu saya ingatkan dan saya sebutkan, bagaimana makam-makam dan masjid yang dipakai ibadah oleh orang salihin itu tidak disentuh musibah, karena di situ ada nafas-nafas yang bergemuruh dengan kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin hadirat yang seperti inilah yang akan meruntuhkan segala musibah. Muncul pemahaman dan ucapan-ucapan yang meremehkan syariatul mutahharah, yang meremehkan sunnah nabawiyah, sehingga mereka berkata, apa ini sebentar-sebentar birrul walidain, sebentar-sebentar silaturahmi, sebentar-sebentar urus tetangga, baik dengan tetangga, zikir ba'da salat subuh berjamaah. Ini lihat negara dalam kesulitan, umat dalam kelaparan, bencana alam terus datang. Apa ini salat subuh berjamaah, silaturahmi, birrul walidain? Ketahuilah justru perbuatan-perbuatan seperti itulah pedang-pedang yang memutus musibah yang datang di muka bumi, yang meruntuhkan segala dan menghentikan semua bencana alam di muka bumi, yang membuat pemilik bumi menenangkan buminya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bumi ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adzinat li rabbina wa hukkat, dan sungguh mereka itu diizinkan oleh Allah dan pasti berbuat menurut apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Bila disuruh memuntahkan semua jenazah yang telah terkubur di perut bumi, mereka akan memuntahkannya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan terbit, terbenam, bumi berputar, siang dan malam. Allah katakan angin membawa rahmah, Allah katakan angin membawa musibah. Allah katakan hujan membawa rahmah. Allah katakan hujan turun sekian, Allah turunkan hujan, dan hujan turun sekian. Tidak akan kurang setetes pun dan tidak akan lebih setetes pun dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah miliknya. Kita melihat bagaimana musibah ini datang, terus memperingatkan kita bahwa kita ini dhaif, bukan alam pemikiran dan logika yang menundukkan kekuatan bencana dan musibah, tapi sanubari. Allah selalu ingatkan, di mana kalian punya kekuatan? Di lautan tidak punya kekuatan, di udara tidak punya kekuatan, di daratan tidak punya kekuatan. Apa yang kalian miliki? Kalian mempunyai keahlian dan lain sebagainya. Bahkan di rumah kalian sendiri pun kalian tidak akan aman terkecuali bersama aku. Bila Allah menghendaki sedang saat kita tidur atau sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba gempa datang, dan saat wafatlah di dalam sekejap waliyadzubillah. Orang sedang tidur yang gembira, yang santai, yang sedang duduk, tiba-tiba air laut naik ke atas permukaan bumi dan mengejar dan membunuh 300.000 muslimin dan lebih. Ini demikian bila Allah kehendaki. Tapi rumahku jauh dari lautan, bisa jadi gempa bumi, bisa jadi keluarnya lumpur panas, bisa jadi datangnya angin puyuh,
bisa jadi datangnya banjir. Semua alam semesta ini miliknya. Jangan berkiblat ke banjir, jangan berkiblat ke angin ribut, jangan berkiblat pada gempa bumi. Semua arah adalah Allah Jalla wa'ala yang memiliki segala-galanya, yang menggenggam hujan dan setiap tetes hujan itu adalah pasukannya, yang menggenggam angin, yang angin itu adalah miliknya dan ciptaannya, yang mencengkeram bumi, yang bumi itu dihamparkan olehnya. Dan demikianlah hadirin hadirat, kekuatan terbesar muncul bagi orang-orang yang berjiwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Dan perkumpulan ini dan perkumpulan majlis-majlis lainnya sangat membawa rahmah di permukaan bumi ini.